Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 337, kembali ke kota Kekaisaran Duanren. Setelah pertempuran itu, Huang Xiaolong dan Lu Kai tidak lagi berminat untuk membicarakan masa lalu. Melihat toko-toko dan jalan-jalan yang hancur karena pertempurannya dengan Ao Baixue, terutama restoran lezat yang hancur, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan hujan koin emas turun, jatuh tepat di depan bos restoran lezat itu. Melihat tumpukan koin emas seukuran bukit kecil, pemilik restoran itu tercengang. Kemudian, dia gemetar karena kegembiraan, kedua tangannya tampak gemetar. Dari kejauhan, dia bersujud tanpa henti sebagai tanda terima kasih kepada Huang Xiaolong. Melihat ini, Lu Kai menertawakan Huang Xiaolong, sialan, bocah ini seharusnya tidak begitu boros meskipun dia kaya. Meskipun Huang Xiaolong ingin memberi kompensasi kepada pemilik restoran, tumpukan kecil koin emas itu sudah cukup untuk 10 restoran lezat. Huang Xiaolong tersenyum dan membalas, aku memang selalu boros. Bagi Huang Xiaolong, koin emas hanyalah angka. Hanya jumlah koin emas yang diperolehnya dari cincin spasial para prajurit alam Xiantian yang dibunuhnya selama perjalanan ini sudah cukup untuk mengaspal semua jalan di kota kerajaan Luotong. Terutama dua cincin spasial milik Lili dan Du Huagang dari kota naga darah yang dibunuh Huang Xiaolong di kota hantu, jumlah koin emas di dalam cincin spasial mereka bertumpuk setinggi gunung dan panjangnya beberapa mil. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tinggal satu malam di kota kerajaan Luotong. Keesokan harinya, Huang Xiaolong dan Feng yang bergerak sendiri-sendiri untuk membersihkan sisa-sisa sekte Dewa Angin di sekitar kota kerajaan. Setelah masalah itu selesai, ia bergabung kembali dengan hantu raksasa Feng Yang dan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kota kerajaan Duanren. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong memutuskan untuk memeriksa cincin spasial Ao Baixue. Di dalamnya, selain tumpukan koin emas, ada banyak pil roh tingkat 8, tingkat 9, dan bahkan tingkat 10. Bahkan ada 3 pil roh tingkat surga, tetapi tidak ada yang tingkat dewa. Yang menjadi kejutan menyenangkan bagi Huang Xiaolong adalah lebih dari 60 batu roh kelas 1 yang ditemukannya di antara benda-benda itu. Meskipun ki pertempuran Huang Xiaolong telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, konsumsinya masih terlalu besar untuk memungkinkan Gunung Sumi yang saleh terbang, serta memulai kuali 1000 binatang di dalam pagoda harta karun Linglong. Dengan batu-batu roh kelas 1 itu, ia akan memiliki waktu yang lebih mudah. Lebih dari 60 buah tidaklah banyak, tetapi itu cukup untuk jangka waktu tertentu. Setelah meninggalkan kerajaan Luotong, Huang Xiaolong bepergian dengan kecepatan sedang, sembari berlatih seni sumi dewa, taktik asura, dan teknik lainnya sambil berupaya menggunakan kuali 1000 binatang untuk memurnikan mayat Ao Baixue. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak mengendurkan latihannya dalam seni boneka kuno dan mandat jiwa. Setelah bertarung dengan para ahli alam Sein seperti Zhao Chen dan Ao Baixue, Huang Xiaolong semakin menyadari pentingnya jiwa yang kuat. Setelah seseorang menerobos ke alam Sein, selama jiwanya tidak hancur, orang tersebut akan abadi, begitulah. Oleh karena itu, Huang Xiaolong berusaha keras untuk terus meningkatkan semangat dan jiwanya. Di tengah semua ini, yang membingungkan Huang Xiaolong adalah bahwa kuali 1000 binatang tidak dapat memurnikan tubuh Ao Baixue. Tidak ada perubahan pada mayat Ao Baixue dalam beberapa hari terakhir kecuali satu hal, mayat itu menjadi tembus cahaya, menyerupai kristal, dan Huang Xiaolong benar-benar merasakan bahwa tubuh fisik Ao Baixue lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Huang Xiaolong tercengang saat mengetahuinya. Apakah ini berarti bahwa kuali 1000 binatang juga dapat digunakan untuk menempa fisik seseorang? Dulu, Huang Xiaolong hanya menggunakan kuali 1000 binatang untuk memurnikan pil, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kuali itu bisa digunakan untuk melunakkan tubuhnya. Merasakan perubahan pada mayat Ao Baixue, Huang Xiaolong muncul dalam pagoda harta karun Linglong dalam sekejap, menyelam ke dalam kuali 1000 binatang, dan menggunakan batu roh tingkat 1 sebagai sumber energi untuk mengaktifkan susunan pembalik asal langit dan bumi yang ada di dalam kuali. Suatu hari ketika Huang Xiaolong muncul dari kuali 1000 binatang, dia memastikan bahwa dagingnya jauh lebih kuat. Dari meridiannya hingga laut ki dan organ dalamnya, setiap bagian tubuhnya diperkuat. Penemuan ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Huang Xiaolong. Meskipun ia tidak berhasil memurnikan mayat Ao Baixue, ia secara tidak sengaja menemukan fungsi baru dari Tousan Beast Cauldron. Jika ia terus menggunakan Tousan Beast Cauldron untuk menempa tubuhnya, daging, pertahanan, dan kekuatannya dapat terus ditingkatkan, menjadi lebih kuat. Meskipun jiwa dan ruh yang kuat berada di puncak daftar Huang Xiaolong sebelum memasuki alam suci, tubuh juga sama pentingnya. Sambil berkultivasi sambil berjalan menuju kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai tujuannya. Jika tidak, dengan kecepatannya, dia hanya akan membutuhkan waktu 3 hari untuk menempuh jarak tersebut. 7 hari kemudian, Huang Xiaolong berdiri di depan gerbang kota Kekaisaran Duanren, hatinya berkaca-kaca melihat gerbang kota yang megah itu.
Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melewati gerbang itu bersama hantu raksasa Feng Yang dan membawanya ke perkebunan Southern Hill. Sudah hampir 2 tahun sejak dia meninggalkan rumah. Waktu berlalu begitu cepat, dia merasa baru kemarin meninggalkan kota kekaisaran Duanren. Tetapi, saat Huang Xiaolong berjalan di sepanjang jalan kota kekaisaran, ia menyadari bahwa jalan itu lebih ramai dari biasanya. Orang-orang memenuhi setiap jalan, kereta dan gerobak tampak seperti naga yang panjangnya 100 mil, kerumunan orang berjalan berkelompok demi kelompok menuju sisi utara kota kekaisaran. Huang Xiaolong menjadi penasaran. Saudara ini, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang bergerak ke sisi utara? Dia memanggil seorang pemuda yang lewat dan bertanya. Pemuda itu mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa kau tidak tahu? Hari ini adalah hari terakhir pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Pertempuran kota kekaisaran. Huang Xiaolong sedikit tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Aku jadi penasaran, bagaimana keadaan Si Putih, orang itu? Pemuda yang dihentikan oleh Huang Xiaolong untuk bertanya melihat Huang Xiaolong berdiri di sana melamun, jadi dia pergi dengan marah, mengabaikan Huang Xiaolong setelah melontarkan kata pada Huang Xiaolong, bodoh. Bodoh. Huang Xiaolong tersenyum getir, ini pertama kalinya dia dicap idiot. Sayangnya, Huang Xiaolong meninggalkan tempat itu, langsung menuju ke Southern Hill Estate. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang berdiri di depan pintu masuk Southern Hill Estate. Pintu masuk utama Southern Hill Estate 2 kali lebih besar dibandingkan saat dia meninggalkannya 2 tahun lalu. Kemungkinan besar pintu itu direnovasi setelah Huang Xiaolong pergi, 2 patung singa di setiap sisi gerbang tampak megah dan mendominasi. Tuan muda tertua telah kembali gelombang. Pada saat ini, penjaga yang berjaga di depan perkebunan Southern Hill mengenali Huang Xiaolong dan mulai mengumumkan dengan gembira sekeras-kerasnya. Begitu suara penjaga itu terdengar, seluruh Southern Hill Estate bergejolak karena kegembiraan. Deretan langkah kaki terdengar dari kejauhan. Huang Peng dan Su Yan terlihat bergegas menuju pintu utama, tepat di belakang mereka ada Huang Xiaohai, Zhao Su, Zhang Fu, dan sekelompok penjaga setia. Huang Xiaolong menyaksikan ekspresi gembira di wajah orang tuanya saat mereka bergegas keluar secepat yang mereka bisa, dan entah mengapa, matanya menjadi basah. Longer, sungguh, longer kembali. Su Yan berseri-seri saat melihat Huang Xiaolong, bergegas menjadi orang pertama yang tiba di pintu sebelum orang lain, memeluk Huang Xiaolong. Lama sekali kau akhirnya kembali. Isaknya. Pandangan Huang Xiaolong sedikit kabur, dia mengangguk. Dengan penuh semangat. Butuh waktu yang lama sebelum Su Yan rela melepaskan Huang Xiaolong. Ayah. Huang Xiaolong menoleh ke ayahnya di samping. Mata Huang Peng sedikit basah dan merah, senang kau kembali. Kakak. Huang Xiaohai melangkah maju dan memanggil. Huang Xiaolong menepuk bahu adiknya. Adiknya sudah tumbuh lebih tinggi. Tuan muda. Ketika semua anggota keluarga selesai memberi salam, Zhao Su dan Zhang Fu melangkah maju, memberi hormat pada Huang Xiaolong dengan hormat. Melihat semua orang yang hadir orang tuanya, adik laki-lakinya, Zhao Su, Zhang Fu, dan yang lainnya, perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya.